Di episode kali ini, gue dan Livia mau ajak kalian jalan-jalan 2 hari 1 malam di Chongqing. Dan ini highlight tempat dan makanan apa aja yang harus kalian coba. So, ikutin terus ya keseruan kita di China. Kita udah sampai Chongqing, kita baru check-in, kita udah taruh our luggage and everything. Livia, as usual, bakal room tour. Ya. Kita nginep di Moxie Hotel Chongqing. Seperti biasa dia yang booking, dia yang nyari lokasinya di mana, dan kalian tahu nggak sih lokasinya bagus banget. Kalian tahu Chongqing itu ada Pai Road. Yeah. Itu isi makanan viral semua, dan kita literally di tengah-tengahnya kayak wow, happy banget. Terus kamarnya untuk di Chongqing agak kecil sejujurnya. Ayo. Okay. Nih di sini ada kayak Sinknya. ada sink, ada kulkas. Nah terus di sini toilet. Karena Moxie ini satu grup sama Marriott, jadi tuh kayak udah nyaman banget. Akhirnya dong ada toilet yang anget. Terus ini kamarnya lumayan kecil sih, tapi bagus gitu, nyaman banget. Kita dapet di lantai 22 guys. Nih. Lihat. Setinggi ini. Tinggi banget. Terus bawahnya tuh literally makanan viral semua. Oke, gue nambahin dikit. Yang gue suka tuh yang tadi si Livia bilang juga, ini tuh bener-bener kita tuh di tengah-tengah city banget, bener-bener di tengah-tengah city gitu. Lu keluar tuh bener-bener kayak kiri kanan tuh udah makanan semua yang viral. Sayangnya ya, gue mikir tuh Chongqing tuh masih bakal dingin kayak Beijing tapi udah panas. Jadi kita nggak bisa pakai jaket-jaketan. Iya, jujur kayak Jakarta loh, panas, polusi, gedung tinggi di mana-mana. Dan yang aku realize ya, Liv, tadi kan sepanjang perjalanan kita nggak sempet record karena agak sedikit hassle. Karena kita bawa 4 koper, terus kayak ada kendala bahasa juga, jadi agak sulit ya. Di sini tuh aku perhatiin mobilnya nggak semuanya listrik, Liv. Makanya tuh kayak masih kayak Jakarta yang polusian gitu. Beda sama kayak Beijing tuh, Beijing kayak hampir, I don't know, 80% atau 90% tuh udah listrik semua gitu, makanya tuh langitnya clear banget, cakep gitu. Sama satu lagi yang gue realize ya, kan gue sempat baca-baca kan stereotype kayak orang-orang Beijing gitu. Katanya tuh orang Beijing Chinese Utara gitu, karena mereka suhunya lebih dingin, biasanya tuh mereka lebih tinggi-tinggi. Dan ternyata pas kita nyampe sana emang some people are really tall sih, kayak ukuran bule gitu. Anyways, gitu aja informasi tambahannya. Sekarang kita mau langsung turun. Bye-bye! Oke, sekarang kita udah di city center nih, kalian lihat tuh, belakang rame banget. Terus di depan nih juga nih, tuh rame. Terus juga, lihat tuh. Even tuh si Chongqing ya, pas lagi siang hari tuh udah banyak city lights, beda banget sama Beijing sih. Dia lebih, menurut gue kayak lebih live gitu loh di Chongqing ini. Nah sekarang kita lagi mau coba cari-cari yang paling rame gitu buat kita nanti malam makan. Ini ada stinky tofu ya. Tofu. Banyak yang jual dessert tuh. Wow, Francisco. Samchan. Crispy pork belly. Gila sih. Semuanya tuh, wow. Ini tuh bahkan belum gelap ya, tapi kayak udah berasa city lights-nya gitu. Iya, soalnya happy banget sih. Lihat deh, itu ada cabai full. Tuh sana. Tuh. Nih lihat cabai kering semua. Ada yang jual mala blok gitu. Seru banget sih. Oke, sebenarnya kita lagi ngantri coffee lunch cup nih. Kasih lihat lunch cup. Jadi basically ini kayak tulang muda kayak ayam gitu ya. Kalau kita beli Mala ice cream. Oke, cobain. Nah,
enak-enak aja sih. Iya. Nggak aneh. Kayak makan Michelin, tapi pakai mala gitu. Kita beli yang small, harganya lumayan mahal sih, sekitar 48 yuan. Iya, tapi dapat sama minum lah ya. Minumnya Pepsi gitu, bawahnya minum, atasnya ini. Gitu. Bau-baunya sih kayak mala, jadi kayak shilin gitu sih sebenarnya, goreng terus dikasih bumbu gitu. Cuman dia versi ada tulang mudanya ya kan. Cobain, duh. Cobain ya. Enak. Enak ya. Cuma jajan di sini puas banget. Oh, berasa di sini kayak lebih mirip sama jajanan di Indo ya nggak sih lu? Kayak banyak gorengan, banyak pedes-pedes gitu. Makanya mungkin banyak orang-orang Indo yang suka makan di sini sih. Suka pengen cobain ke kota sini gitu. Sama tadi ada ice cream mala gitu ya lu ya. Itu new sih buat aku sih. Rasanya apakah complement each other? Enggak sih. Enggak ya? Cuman lucu aja, unik gitu. Di bawahnya ada rice crispy-nya, terus es krim sama minyak mala. Enak juga sih, ada crunchy dari malanya gitu. Aku bilang oke juga sih. Oke ya? Masih masuk lah. Tapi awalnya kayak ice cream sama mala tuh bisa masuk nggak sih? Aku bilang sih oke lah, boleh lah. Ini Untuk enak loh. dicoba. Minumnya apa dia? Pepsi. Nih cara minumnya. Coba kamu minum. Bukan Pepsi, kayak lemon tea gitu. Oh, oke. Ya. Kayak Mountain Dew. Mountain Dew ya. Bukan Haidilao, tapi ini namanya Uncle Ju. Ini kayak hotpot tapi versi yang ala carte-nya gitu loh. Kita bisa ambil sendiri, terus dia ada apa namanya kayak orange gitu, buah-buahan, snacks. Tadi gue liat kayak banyak yang pesen ambil ini juga nih. Kayak rumput laut. Iya, rumput laut. Ini sayur-sayuran nih udah habis. Terus di sini sauce sectionnya ya, tapi dia nggak ada cara-caranya kayak Haidilao. Di Chongqing kalau misalnya makan hotpot kayak kurang asik kan. Jadi kita ke hotpot place. Sebenarnya kita tuh pengen makan itu di by the river ya. Cuman kayak kita nggak ketemu yang kita mau gitu. Yang kayak full of namanya kayak 16 dishes gitu. Jadi kita makan di sini. Sini juga rame sih. Rame sih, makanya kita pilih. Walaupun dia sebenarnya secara lokasi juga bener-bener masih city center, cuman kayak agak dikit-dikit lah ya, tapi masih in city center gitu. Ini modelannya sebenarnya kayak sama sih sama kayak Haidilao juga, Liv. Dimana kayak lu tuh bisa ngambil sauces sama kayak ada masih kayak nasi, kacang gitu-gitu ya. Oh, ini ada 3 rasa, ada mala, tomat, sama ini mungkin kaldu herbal ya. Kalau tomatnya enak. Nah ini buah malanya kita nggak berani pesan yang pedas karena kayak pedas banget. Gimana? Ini buah malanya. Oh. Enak sih. Enak banget. Kaget. Tapi enak sih. Enak. Kita sebenarnya masih ada beberapa menu lagi sih, cuman kurang lebih gitu sih. Kalau makan hotpot tuh menurut gue kuncinya tuh cuman di apa namanya kuah-kuahnya sih. Kuahnya enak, pasti sisanya semuanya enak. Halo. Nah ini chickennya. Udah lah ya, kayak gitu aja ya. Kita habis nih kayaknya bakal tutup untuk hari ini. Kita bakal lanjut besok. Morning. From Chongqing. From Chongqing. Hari ini kita mau ngapain, Liv? Hari ini kita mau breakfast. Ya. Mau breakfast di sini daerah Bayi Road. Yep. Terus kita mau jalan-jalan ke Lizzie Bus Station gitu-gitu. Ntar kita update. Nah, di belakang kita nih kita mau yang di belakang kita nih ini apa ya? Gak tahu bahasanya apa. Cuma kemarin kamu sempat translate something about ghost ya. Iya, jadi itu pork gitu sih. Jadi kayak babi hantu katanya. Sama dumpling hantu gitu lah. Kemarin nih ngantri banget. Iya. Ngantri banget sampai belakang karena udah malam rame kan. Iya. Ini masih pagi sepi jadi kita mau cobain. Nah, terus sebelahnya Sebelahnya ada pau pastry yang kita suka banget di Beijing. yang Kita sebelah mau sana ya? beli. Oh iya. Jadi yang dua ini nih sebelah Hotel Mox ini ramai banget nih.
Ini sama yang sebelah sana tuh. Sama yang kemarin tuh chicken cartilage juga harus dicoba sih, Liv, ya. Iya. Langsung dah kita pesen ya. Yuk, kita pesen dulu. Kita pakai Google Translate dulu. Ya. Nah, ini udah kita translate. Ada roti hantu digoreng dengan daging segar. Gila, banyak banget. 16 buah, men. Buset, banyak banget. Buset. Ini ada. Mendingan ambil ya dikit-dikit sih, bebas cobain semua nggak Ini sih? mau nggak nih roti hantu dengan roti daging dalam saus? Makannya per kandang. Per kandang, oke Makan baik. kandang. Kalian lihat gak sih kayak antrinya panjang banget tuh. Oh jadi dia tuh jualan dumpling ternyata, Liv ya? Iya. Aku tuh pikir kayak semacam bakpao gitu loh. Iya. Bentukannya kayak gini nih. Kecil-kecil guys. Nah, kayak gini. Bawahnya kayaknya digoreng gitu ya. Kayak semacam Kayak kue, digoreng. kayak di apa sih pan Di pan, itulah. terus dikasih air bawahnya, jadi dia Iya. kayak garing-garing. Kita balik-balik dulu. Kayak versi biar kelihatan. kayak versi kecil sih kalau aku bilang. Nah, ini satu nih, cobain ya. Enak. Seriusan lah gitu. Coba dong. So good. Dia harganya itu 22 yuan, dapat 16 dumpling kecil ya. Dia bentukannya kayak gini guys. Kayak gini. Yep. Unik sih. Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak dumpling kayak biasa sih sebenarnya ya. Kan dia pork ya, babinya berasa banget sih kaldunya gitu. Kulitnya kecil, lembut. Aku cuma bisa jelasinnya kayak kuotie doang sih. Tekniknya sama gitu, cuman versi kecil, jadi kayak lebih kayak in bite sizes gitu loh ya. Iya, betul. Buat snack-snack itu seru juga sih. Oke lah. Lanjut sebelahnya. Sebelahnya. Tuh juga. Yang ini tuh harganya 57. Sama 6, beratnya 160 gram. Jujur ini mahal banget sih. Jujur mahal nih. Oke, satu lagi nih ke dining table kita. Bersama taman-taman. Sama teman-teman nih ada bunga-bunganya. Kalian kalau dikasih kayak 160 gram jangan mau, misalnya kayak kalian cukup 80 gram, ya 80 gram aja gitu. Iya. Nah, anyway, ini Livia mau cobain. Cobain ya. Oke. Apa lagi itu? Octopus atau bukan? Kayaknya sih pork. Pork ya? Cuman garing banget. Terus dia kayak ciling tuh dikasih bumbu-bumbu pedas-pedas gitu, Iya. enak ya. Oh, kayak segini-gini nih ukurannya. Enak tuh. Nah, dia. Nah, ini kita di next destination kita nih namanya, gak tau sih, kayak orang-orang tuh makannya kayak di bangku-bangku gitu tuh. Nah, kalau di Jakarta ada bakmi piring, di sini ada bakmi jongkok. Nggak jongkok-jongkok amat, tapi kita makannya di bangku. Buat gue ini highlightnya sih selama ke Chongqing. Bumbunya gurih pedas mala dan ada sensasi kacang. Ini enak banget loh. Oke, sekarang kita lanjut ke next destination. Tapi kita nggak mau makan soalnya kita udah kenyang. Udah 3 kali pagi ini. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan dulu, sightseeing. Apa nih, Lev? Kita mau kemana Ini sekarang? kita sekarang udah di Kuisingtao. Wih, kayak bener. Asik. Jadi dia tuh kayak seolah-olah ini kayak di lantai 1, lantai dasar. Iya. Padahal ternyata kita tuh di lantai 22 gitu. Emang Iya. Chongqing tuh lucu sih bangunannya, bentuknya. Karena dia gunungan gitu-gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau ketika kamu nggak bilang di awal ya, orang mungkin nggak tahu. Orang bakal mikir kayak, oh kita di lantai 1 gitu. Iya. Tapi ini sebenarnya kita lantai 22 loh. Bahkan Bahkan ya kita punya hotel, Liv. Dia tuh lokasinya itu lantai paling dasar itu di lantai 10. Jadi kita di lantai 22, jadi sebenarnya tuh kita di lantai 32 aslinya. aslinya. Heeh. Lihat nih, terasa nggak sih ini Livia nih? Ini tuh hampir setengahnya apartemen tuh, lihat tuh. Bawah-bawah. Tuh. Gimana, Liv? Keren. Kaget sih gua pas lihat Iya. bawah, kayak anjir ini tinggi banget ternyata. Iya, kacau ya.
Oke, kalian tahu kita sekarang lagi di mana? Kita lagi ada di famous Lisipa Station. Jadi kalau kalian sering lihat di TikTok, nah itu loh kereta yang selalu lewatin kayak building gitu tuh. Ini ramenya itu bukan main, lautan manusia banget di belakang gue, banyak orang, semua orang kayak pengen foto. Tapi kayaknya rekomendasinya kita kalau mau datangnya siang ya, Liv ya. Dari jam 10 atau pagi jam- ya kayaknya ya. Pagi mungkin juga masih oke, tapi kalau semakin sore Fix sampai rame sih. bakal rame banget sih. Terus di sini banyak yang nawarin foto gitu. Tadi kita ditawarin Iya. satu foto, dia bakal take banyak foto. Cuman foto yang kita ambil 20 yuan, jadi sekitar 40 sampai 50 ribu. Lumayan mahal sih. Jadi kita edit sendiri aja. Kita sebenarnya baru tanya satu orang sih, kita nggak Iya. tahu kita dimahal atau enggak, cuman dia buka harga 20 yuan. Iya. Atau depan gue kayak lautan manusia lah. Nah, terus kita mau jalan-jalan ke mall karena Livia jiwa Jakartanya nih meraung-raung. Kamu tunggu sampai masuk mallnya, oke? Katanya nih kita harus ke mall nih. Nggak ada yang kayak gitu. Kaki gue udah nggak betah nih gitu. Kacau ya? Enggak guys, mall ini spesial kayaknya itu aja. Nih sebentar aku kasih lihat dari depan nih The Ring Mall. Dan Livia nih mau shopping katanya. Widih. Iya, habisin duit dia. Enggak deh. Oke, kita udah sampai nih di spot yang di dalam mall yang Livia mau lihat, which is itu Old Garden, tempatnya kayak gini. Kita di lantai 2-nya, ya kayak gini sih. Ada satu spot yang bentukannya kayak garden gitu. Terus dia ada beberapa lantai, ada kucingnya, kalian lihat gak? Sama ke bawah gitu. Kemanapun kita pergi, kita bakal mencari makanan. Jadi sekarang kita mau ke lantai 4 nih, sini katanya lantai 4 itu ada Global Delicacies. Kita lihat apakah ada masakan Indonesia, apakah ada pagi sore di sini nih, tiruannya. Nah ini list makanannya guys, ada koi juga dong, koi. Tapi gue berasa nih sini tuh orang paling suka sexy tea deh, kayak banyak banget sexy tea. Nah, kayak gini nih mie-nya. Tuh. Gelas dulu. Ya, tapi ini hot and sour noodle, jadi kayak spicy dan asam. Oke, kita mau cobain nih. Sour, pedas, terusnya lumayan nyakit sih. Terus lucunya dia kasih kayak bumbu versi Kasih apa? bumbu kayak micin gitu, ada bubuk-bubuk kayak gitu. Sampingnya, ya. Ini full of chili I guess. Gendut-gendut. Oh, first taste-nya langsung asem, Asem ya. kenceng gitu deh. Ada kacangnya, ada warnanya sama daging-daging cincangnya gitu. Kayaknya kalau lebih manis dikit lebih enak kali buat aku sih. So far, Lev, dari Beijing sama Chongqing, kamu paling suka apa? Chongqing itu seru buat aku. Iya. Kalau Beijing santai. Oke. Jadi kayak nggak bisa pilih ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, kamu? Sama-sama ada kelebihan masing-masing ya. Kalau buat aku secara kota lebih suka Beijing. Oke. Karena dia lebih luas-luas. Terus habis itu kayak makanannya lebih nggak banyak goreng-goreng. Dia kayak banyak sayur juga gitu. Kalau sini tuh goreng, minyak, ya terus kayak banyak manis-manis sih, kayak teh gitu segala macam. Tapi for experience kayak nggak apa-apa gitu, kayak lo cobain. Udah lah ya, kayak kita mau makan ini, habis itu kayak kita bakal flight besok langsung ke Shanghai lagi. Terus kita udah siap-siap dingin lagi sih. Yes. Karena lumayan naik lagi nih. Iya betul. Udah lah ya, kayak gitu dulu. Bye-bye.